Buah roh adalah sukacita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memperoleh sukacita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita yang penuh dengan permasalahan, khususnya adalah masalah-masalah dosa. Saya mempunyai seorang sahabat dari Amerika Serikat dan dia mengatakan ibunya selalu mengajarkan kepada dia kalau kita ingin mempunyai sukacita yang sesungguhnya, dalam bahasa Inggris adalah joy, Jesus first, other second, and yourself is last. Artinya, kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, melayani orang-orang yang berada di sekitar kita, baru kita menempatkan kebutuhan kita adalah kebutuhan yang terakhir. Ini sangat bertentangan dengan keadaan saat ini, karena kita selalu biasanya mengutamakan kebutuhan kita dulu yang terutama, baru kebutuhan orang lain, dan baru kebutuhan untuk Tuhan. Kita tidak akan memperoleh sukacita yang sesungguhnya kalau kita menerapkan konsep seperti itu. Alkitab mengajarkan kepada kita agar tetap terus juga bersukacita. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada 3 poin yang saling berkaitan. Kalau kita ingin bersukacita senantiasa, kita harus tetap berdoa. Dan yang ketiga, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur erat hubungannya dengan mempunyai hati yang bersukacita. Karena orang yang selalu bersungut-sungut, dia tidak akan memperoleh sukacita yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita mengucap syukur dalam segala apapun di dalam kehidupan ini, Tuhan akan tetap memberikan yang namanya rasa sukacita di dalam hati setiap orang. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak buta dan Allah yang tidak tuli. Kalau kita mengalami suatu permasalahan, dengan kita berdoa, Allah hadir sebenarnya di dalam permasalahan tersebut. Dan Allah akan turut campur untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita sedang hadapi. Oleh sebab itu, para pemirsa, selalulah mengucap syukur apapun keadaan di dalam permasalahan kehidupan kita. Suka, duka, susah ataupun gembira, selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah harus memberi. Itu adalah kunci bagaimana kita bisa memperoleh sukacita. Kita dapat membaca di dalam Kisah 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 2 Korintus 9 ayat 7 juga mengatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan pelajaran yang ketiga, Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Ada satu poin pelajaran penting dalam hal memberi. Mungkin kita akan bertanya, kalau saya berkekurangan, bagaimana bisa memberi kepada orang lain? Ada pelajaran dari janda Sarfat, ketika dia hanya tinggal mempunyai 1 potong roti, yang saat itu ada anaknya, dan ada seorang hamba Allah yang dia tidak kenal sebenarnya, dia sebenarnya bisa memilih untuk terlebih dahulu memberi anaknya atau memberi dirinya sendiri daripada dia memberi hamba Allah yang dia tidak kenal tersebut. Tetapi hamba Allah itu mengatakan, berilah kepadaku maka engkau tidak akan berkekurangan. Allah pun memberikan pelajaran juga kepada kita. Berilah kepada orang lain, maka Allah akan selalu mencukupi di dalam setiap kebutuhan hidup kita. Dan kehidupan kita tidak akan berkekurangan. Itulah pelajaran daripada Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka Allah akan memberi di dalam kehidupan kita. Jadi saya akan mencoba merangkumkan pelajaran yang pertama, kalau kita ingin berbahagia, harus selalu mengucap syukur. Seorang ahli psikologis, Hans Seil, juga mengatakan, bapak ilmu stres, orang yang sangat sering mengucap syukur adalah orang yang berbahagia. Jadi Allah tahu kalau kita ingin berbahagia, selalu mengucap syukur. Dan pelajaran yang kedua, berilah kepada orang-orang yang berkekurangan, maka Allah akan memberikan sukacita dan kehidupan kita tidak akan penuh dengan kekurangan. Dan pelajaran yang terakhir, buah roh adalah sukacita, sebagaimana buah dapat bertumbuh pada akarnya, kita juga hanya bisa berbuah kalau kita terus bergantung kepada Tuhan. Demikianlah, buah roh adalah sukacita.